2041364. Perkenalkan, nama saya Luis Hernandez dengan NPM 2041361. Perkenalkan, nama saya Vincent Nicolasu dengan nomor NPM 2041344. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang proposal UMKM kami. 1. Gambaran usaha. UMKM yang kami pilih adalah UMKM Sengjaya Gemilang. Sengjaya Gemilang adalah UMKM yang berjualan bahan bangunan. Info-info mengenai UMKM Sengjaya Gemilang adalah sebagai berikut. 1. Nama UMKM, Toko Bangunan Sengjaya Gemilang. 2. Bentuk UMKM, perorangan. 3. Identitas UMKM, toko bangunan yang didirikan pada tahun 2009. 4. Kegiatan UMKM, menjual alat dan bahan bangunan secara grosir dan eceran. 4. Produk UMKM, terdiri dari semen, pasir, sendok semen, engsel, sekop, dan lain-lain. 6. Harga satuan produk. Harga-harga yang dari murah adalah batu bata yang harganya mulai dari 900 perak hingga semen sampai dengan harga 45.000 per sak. Alamat usaha UMKM ini adalah Jalan Sulaiman Abdullah nomor 1 Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kode pos 29111. 8. Promosi yang dilakukan oleh UMKM. Brosur yang dibagikan langsung kepada konsumen yang membeli barang bangunan di toko tersebut. 9. Tempat yang dilakukan oleh UMKM. Di daerah yang sedang banyak melakukan pembangunan, misalnya pembangunan proyek Gurindam 12. 10. Kelebihan dan kekurangan UMKM. Kelebihan: modal tidak terlalu besar, gampang dan praktis, barang terjual karena harga yang terjangkau. Kekurangan: membutuhkan tempat yang luas untuk menyimpan barang bangunan, pasir yang akan rusak jika membeli terlalu lama dan tidak terjual. Banyak toko yang menjual barang dengan harga yang sangat bersaing. Selanjutnya adalah analisa usaha. Analisa usaha ini terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Yaitu analisis segmentasi. Segmentasi yang kami gunakan adalah 3. Segmentasi psikografis, segmentasi perilaku, dan segmentasi geografis. Selanjutnya adalah analisa targeting. Berdasarkan analisis segmentasi pasar, produk UMKM kami ditargetkan kepada seluruh proyektor maupun kuli bangunan yang terdapat di Tanjung Pinang. Ketiga adalah analisa diferensial. Berdasarkan hasil analisis kami, perbedaan dari produk kami yaitu semen 3 roda dengan merek lain adalah produk semen yang kami miliki lebih berkualitas dan tahan lama dibandingkan dengan semen merek toko bangunan lainnya. Keempat adalah analisa positioning. Berdasarkan hasil analisis kami, lokasi tempat UMKM kami sangatlah strategis dan mudah ditemukan oleh konsumen karena di tepi jalan tersebut ada plang nama toko yang besar. Yang terakhir adalah statement positioning. Menurut hasil analisis kami, yaitu hasil proyek yang dibangun dengan menggunakan semen 3 roda tidak memiliki ruangan yang kosong atau bisa disebut juga semen ini sangat padat dibanding dengan merek semen lain. Selanjutnya adalah analisa SWOT. Strength adalah suatu keterampilan yang memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan atau organisasi. Misalnya, produk yang dijual dengan harga terjangkau, menyediakan berbagai macam merek, dan kualitas produk yang tidak diragukan lagi. Weakness adalah suatu kelemahan dan keterbatasan yang dapat menghambat kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Misalnya, kurangnya media pemasaran atau promosi, pergantian pegawai atau karyawan yang cukup sering. Opportunities adalah peluang yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi ataupun proyek untuk dapat berkembang di kemudian hari. Misalnya, kondisi perekonomian yang membaik, permintaan pasar yang terus-menerus ada dikarenakan banyaknya investor yang menanam modal untuk membangun sebuah proyek. Dan yang terakhir adalah threats. Threats adalah suatu kondisi yang mengancam kelancaran usaha sebuah perusahaan atau organisasi. Misalnya, banyaknya kompetitor yang ada di sekitar UMKM dan persaingan harga dalam menjual bahan bangunan yang sangat kompetitif. Analisa POLC, planning, perencanaan. Pemilik UMKM ini ingin agar usaha toko bangunannya lebih dikenal oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang dan ingin mengembangkan usaha UMKM tersebut menjadi lebih besar lagi.
UMKM ini berencana untuk membuka beberapa cabang di luar kota Tanjung Pinang agar lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Organizing atau pengorganisasian. Para karyawan di UMKM tersebut sudah memiliki tugas atau kerjaan masing-masing yang diatur oleh pemilik UMKM. Tujuannya adalah agar bisa melayani semua konsumen atau calon konsumen yang datang ke UMKM tersebut dengan semaksimal mungkin dan bisa membuat konsumen atau calon konsumen merasa puas. Yang ketiga adalah leading. Memimpin atau mengarahkan. Leading adalah salah satu fungsi manajemen yang berguna untuk memimpin atau mengarahkan setiap anggota dalam suatu organisasi atau UMKM ini. Setelah pemilik UMKM memberikan tugas kepada karyawannya dengan kerjaan yang berbeda, pemilik UMKM mengarahkan mereka agar kerja dengan teliti dan tidak membuat kesalahan yang merugikan UMKM tersebut. Yang keempat adalah controlling, pengawasan. Controlling bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, seorang pemimpin atau pemilik UMKM bisa melakukan pengawasan dengan cara melihat hasil kerja karyawan. Yang kedua, seorang pemilik UMKM bisa memasang CCTV pada area UMKM tersebut. Analisa Corporate Social Responsibility, CSR. Senjaya Gemilang selalu membersihkan debu dari semen atau pasir yang akan diantar kepada konsumen agar tidak mengganggu aktivitas warga sekitar. Analisa The Natural Step Framework. Causes no systematic increase in ecosystem degradation. Lingkungan sekitar haruslah dijaga dengan baik dan benar agar tidak rusak. Dengan ini, UMKM Senjaya Gemilang menjual beton yang ramah lingkungan. Nama betonnya adalah beton hijau. Beton hijau ini terbuat dari serat hemkrete dengan kapur yang diolah sedemikian rupa hingga menjadi sebuah beton dengan bobot yang ringan. Selanjutnya adalah analisis keputusan konsumen dan konsumsi berkelanjutan. Yang pertama adalah need recognition. Need recognition adalah suatu kondisi di mana pemasar harus menganalisa konsumen atau calon konsumen untuk mengetahui kebutuhan macam apa yang menyebabkan kebutuhan itu muncul dan bagaimana cara pemasar menuntun konsumen atau calon konsumen supaya membeli produk tersebut. Contohnya adalah ketika ada konsumen mencari keran tanam untuk dipasang di rumahnya, tetapi area untuk memasang keran tanam tersebut terlalu sempit. Maka pemasar menyarankan untuk membeli keran tembok agar bisa terpasang di area tersebut. Yang kedua adalah information search. Information search adalah kondisi di mana ketika konsumen membutuhkan informasi yang cukup untuk mencari tahu di mana saja UMKM dapat ditemukan. Contohnya toko bangunan Senjaya Gemilang yang bisa dicari di Google Maps. Ini adalah analisa faktor yang mendorong perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor sosial, yaitu perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Contoh pada UMKM ini adalah jika konsumen yang berasal dari keluarga pejabat, maka akan membeli keran air yang lebih berkualitas dan mahal, karena mereka berpikir bahwa kualitas adalah segalanya. Dan sebaliknya, jika konsumen berasal dari keluarga menengah ke bawah, maka konsumen akan membeli produk yang harganya terjangkau. Yang kedua, faktor pribadi, yaitu keputusan seorang konsumen juga dipengaruhi oleh diri sendiri seperti usia, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup. Contoh pada UMKM ini adalah orang dewasa yang membeli bahan bangunan pada UMKM ini akan lebih banyak ketimbang anak kecil. Yang ketiga adalah faktor psikologis, yaitu pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh dua faktor psikologis utama, yaitu motivasi dan persepsi. Motivasi adalah salah satu faktor psikologis dalam perilaku konsumen. Dengan adanya motivasi, maka konsumen juga memiliki dorongan yang kuat terhadap pilihannya. Persepsi adalah proses seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan masukan-masukan informasi tentang suatu produk untuk menciptakan suatu gambaran pada produk itu sendiri. Jika pada awalnya persepsi konsumen sudah buruk terhadap suatu produk, maka produk tersebut akan sulit terjual. UMKM ini berusaha sebisa mungkin untuk membuat konsumen memiliki persepsi yang baik pada produk yang terdapat di UMKM ini dengan cara selalu menjual barang yang berkualitas dan bermutu tinggi. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi,
Yang pertama, pengembangan rencana. UMKM ini mengganti penjualan beton biasa menjadi beton yang bahan bakunya terbuat dari limbah serbuk besi dan abu terbang yang kualitasnya juga bagus dan tidak diragukan. Menurut penelitian, beton dengan bahan baku ini lebih kuat 1-3% dari beton biasa karena mengandung kandungan silica atau kelompok mineral yang terdiri dari silikon dan oksigen. Yang kedua adalah rencana kegiatan. Pada tanggal 19 Oktober 2020, kegiatan yang kami lakukan adalah menghubungi calon UMKM dan meminta izin serta persetujuan untuk melakukan analisis UMKM. Pada tanggal 20 Oktober 2020, kami memberi izin dan kami langsung ke lokasi untuk memulai proses analisis. Dan pada waktu 21 Oktober 2020, kami melakukan analisis yang kedua dan mencatat hasil analisis tersebut. Pada tanggal 22 sampai 27 Oktober 2020, kami menyusun hasil analisis dalam bentuk proposal. Pada tanggal 28 Oktober 2020, memulai pembuatan video presentasi dan mengeditnya. 29 Oktober 2020, mengumpulkan proposal serta video presentasi kepada dosen yang bersangkutan.